Bicara tentang konflik dalam rumah tangga. Karena rumah tangga di dunia tempatnya ujian, konflik. Akan tetapi konflik bagi orang beriman adalah untuk berbenah, untuk menggapai sesuatu yang lebih baik lagi. Bukan untuk kehancuran. Termasuk dalam rumah tangga. Adanya konflik dalam rumah tangga untuk berbenah. Paling tidak saat itu mulai faham karakter pasangannya, sehingga semuanya saling menjaga untuk tidak melukainya lagi, menyakitinya lagi. Belajar. Kalau bicara konflik, semuanya ada konflik dalam rumah tangga. Sepertinya yang tidak punya masalah jadi bermasalah dia. Nah, katanya masalah itu wajar, karena masih ada di dunia. Termasuk dalam rumah tangga baginda Nabi SAW. Memang baginda Nabi seorang yang maksum, tidak akan ada dosa dan salah. Akan tapi istri beliau adalah manusia biasa yang dengan segala kemuliaan yang dibersihkan oleh Allah juga. Akan tapi ada saat, ada kala sesuatu yang Allah jadikan seperti itu suri teladan bagi kita. Bukan untuk perendahan. Kisah Siti Aisyah. Awas jangan mandang Siti Aisyah dengan pandangan rendah. Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Aisyah. Wanita cerdas, termasuk wanita mujtahidah yang ilmunya derajat ijtihad. Seorang wanita yang ahli fikih, yang beliau termasuk minal mukthirati fi riwayatil ahadithi, termasuk wanita yang paling banyak, termasuk orang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah dengan Nabi. Ya, tapi jangan dianggap permusuhan, pokoknya ada problem deh, konflik. Nabi dengan wahyu, tapi Nabi manusia. Nabi manusia, tapi dengan wahyu. Sehingga umayyantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang berlaku, yang terjadi pada Nabi adalah tentu bimbingan wahyu. Ada perselisihan dengan Siti Aisyah. Nabi, Allah memberikan pelajaran bagi kita, kalau terjadi perselisihan, jangan diselesaikan sendiri. Kadang menjadi ramai. Ambil penengah. Fab'athu hakaman. Kan hakam, ada penengah. Maka orang yang paling bijak setelah baginda Nabi saat itu adalah Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku punya masalah dengan istriku Aisyah. Kau jadi penengah. Sayyidina Abu Bakar menjadi penengah, bingung. Bagaimana aku menjadi penengah ya Rasulullah? Ini adalah putriku dan kau adalah nabiku. Gimana ini? Akhirnya kata baginda Nabi, kamu harus jadi penengah. Baik, aku akan jadi penengah. Setelah Sayyidina Abu Bakar siap jadi penengah, bijaknya seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW adalah dengan kelapangan memberikan kesempatan Aisyah. Siapa yang ngomong duluan? Aku atau kamu? Aku atau kamu? Jangan silahkan, ayo ngomong dulu. Kalau kamu ngomong. Sayyidah Aisyah pun juga seorang wanita yang punya wawasan. Diam-diam juga punya hormat kepada baginda Nabi. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, engkau saja duluan ya Rasulullah. Cuman karena lagi ada masalah dengan Nabi, ada tambahannya. Tapi jangan bicara kecuali yang benar ya Rasulullah. Nabi dia katakan begitu. Sayyidina Abu Bakar sebagai pendengar melihat putrinya ngomong begitu, nggak kuat. Siti Aisyah sampai dalam riwayat mau dipukul. Jangan dianggap ini jangan merendahkan Siti Aisyah. Justru untuk contoh. Siti Aisyah dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar. Kau ngomong apa? Ya kan? Sampai Rasulullah tuh ngerti kalau Siti Aisyah marah itu misalnya kalau lagi damai itu demi Tuhannya Nabi Muhammad, kan gitu ya. Tapi kalau lagi permasalahan dengan Nabi, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, enggak disebut. Jadi Siti Aisyah tuh Nabi itu sangat paham kalau Siti Aisyah lagi marah. Marahnya tidak dengan kebencian. Jadi kalau Siti Aisyah lagi ngode demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti lagi kalau bahasa sekarang lagi wah istriku lagi sensilah, gitulah. Tapi kalau sudah demi Tuhannya Nabi Muhammad berarti aman. Jadi seorang suami itu paham karakter istri. Dan Sayyidina Abu Bakar waktu itu langsung ingin
memukul lah istilahnya Siti Aisyah. Dikejar Siti Aisyah. Sudah dikejar, rupanya Siti Aisyah takut dengan ayahnya. Akhirnya Siti Aisyah cari perlindungan. Tiba-tiba Siti Aisyah berlindung di bawah dadanya baginda Nabi SAW. Setelah begitu Siti Aisyah baru sadar bahasanya yang lagi dipeluk saat ini adalah yang beliau lagi bermasalah. Akhirnya Siti Aisyah melihat wajah baginda Nabi dan baginda tersenyum. Ternyata selesai urusannya. Apa yang bisa diambil oleh para guru tarbiyah dari sini? Anda itu akan menjadi suami hebat. Kalau ternyata istri Anda yang bermasalah dengan Anda, dia tidak mencari perlindungan di tempat lain, tetap kepada Anda. Itu baru suami hebat. Dalam keadaan apapun, curhatnya nggak kemana-mana, bukan ke medsos. Anda baru laki-laki hebat. Lihat, Siti Aisyah, lihat. Biarpun ada konflik, tapi diam-diam tetap pengayomnya siapa? Suaminya. Ini pendidikan yang harus kita pahami. Jadi Siti Aisyah dibuat loso begitu sebagai contoh. Dan damai setelah itu. Akhirnya apa? Kalau Anda punya konflik dengan istri Anda, pastikan suami Anda tidak menjadi monster yang menakutkan. Jadi istri Anda yang lagi bermasalah dengan Anda pun siap diajak diskusi dengan Anda. Tapi ada suatu ketika seorang istri berkata, aduh Buya aja tolong ngomongin suami saya tidak berani ngomong. Ajib, sama istrinya, sama suaminya nggak berani ngomong. Ini hidup kayak apa ini? Nggak ada keterbukaan. Memang kenapa suamimu? Aduh Buya, salah sedikit saja. Aduh, kenapa suami seperti itu? Hei suami, kenapa Anda seperti itu? Anda jadi monster di rumah. Lihat seorang nabi. Ternyata Siti Aisyah lagi bermasalah pun ternyata di saat mencari perlindungan di bawah dada baginda Nabi SAW. Nah, sekarang kadang-kadang permasalahan sedikit, satu tangga, satu kampung tahu semuanya. Pagi-pagi ngelihat WhatsApp-nya di di status sudah kelihatan pagi-pagi dapat cerewetan. Loh, suaminya. Ini istri model apa kayak begitu tuh? Ceritanya satu kampung. Anda ini perempuan apa kalau begitu? Lihat. Jadi suami yang hebat adalah biarpun bermasalah dengan istrinya, tetap sang istri punya kekaguman. Ini hanya permasalahan sebatas itu saja, akan diselesaikan. Tidak akan kurang hormatnya kepada seorang suami. Nah, seperti itulah kasusnya. Nah, kemudian, jika dalam rumah tangga ada permasalahan terus yang tidak pernah terselesaikan, maka ketahuilah, mungkin dia adalah salah bergaul, atau salah berguru, atau mentalnya tidak sehat. Antara tiga ini. Bergaulnya dengan cara bergaul yang salah. Mungkin bergaul dengan grup-grup suami yang tidak pernah mengajarkan kasih sayang kepada istrinya. Atau seorang istri hidup dengan istri-istri yang memang kerjaannya adalah nuntut dan segala macam. Akhirnya salah bergaul. Ini berbahaya salah bergaul. Kadang seorang istri kumpulnya dengan istri. Suatu ketika ada. Kita di sebuah di terminal, stasiun, bandara. Ada televisi, itu lagi ada sinetron atau bagaimana. Kami tidak pernah mencermati, hanya pas kita nongkrong lihat. Ini gaya seorang istri. Memang itu ada dihadirkan dalam sebuah sinetron. Itu bisa jadi omongan ibu-ibu. Hei, kamu tahu enggak? Kata seorang istri gayanya gaya orang yang julid, orang yang pengen Tahu enggak? Hati-hati ya. Kalau sudah suamimu semakin baik kepadamu, hati-hati. Itu biasanya ada apa-apa di sana. Ini kan kalimat kurang ajar. Akhirnya semuanya mendengar, oh ya, jangan. Pulang ke rumah tuh ngoreksi, ngontrol HP suaminya. Ini kan sinetron tidak mendidik, salah bergaul. Wong suaminya baik kok malah dicurigai, kok anak apa minta suamimu nempelengi kamu, hei. Ini loh, saya lihat sinetron, saya ditunjukkan, begitulah sinetron. Berarti salah berguru dong. Ya kalau suami baik, alhamdulillah. Ini gara-gara omongan ini, itu di dalam cerita sinetron itu istri-istri yang dengar tuh pulang langsung, yang merasa suaminya baik ngasih hadiah tuh malah curiga. Jangan-jangan, gara-gara omongan, itu disinetronkan. Ini namanya salah bergaul. Suami juga salah bergaul, hati-hati. Awas perempuan ini jangan dikasih kesempatan ya, ngelonjak lah nanti. Dia yang punya istri yang ngelonjak, orang lain suruh ngelonjak. Sebenarnya itu suami yang memprovokasi yang lainnya. Awaslah, hati-hati dengan perempuan. Istri itu kalau dikasih hati sedikit melonjak, itu sebenarnya dia saja pengalaman di rumahnya, yang lainnya harus rusak kayak dia. Ini salah bergaul. Jadi salah bergaul, salah berguru, atau mental. Nggak kebayang loh, Kak. Kami itu nggak kebayang, belum bisa saya ini mencerna seorang kekasih mencaci kekasih. Saya belum bisa terima.
Orang biasa saja saya kenal Anda, baru nyaci Anda, saya nggak bisa kok. Ini suami, istrinya yang melahirkan 4 anaknya dicaci. Ini bagaimana? Apalagi naudzubillah memukul. Ayo, mental. Datang ke psikolog sana. Rumah tangga harus indah, ya Allah. Maksud kami ada Anda sadar dong. Berarti dalam rumah tangga yang selalu ribut dan sebagainya, selesaikan dengan 3 hal. Bergaulah dengan orang yang benar. Bergurulah dengan orang yang benar. Jika permasalahan mental, Anda harus paham. Anda harus segera berbenah. Mungkin mental Anda yang tidak sehat. Masa memukuli istrinya? Kan dikatakan, siang hari dipukuli, malam digauli. Itu kan kebodohan, lucu. Punya anak dan sebagainya, tempelengan dan sebagainya. Maka kata Nabi, itulah kedungan. Nabi mengatakan siapa orang-orang dungu, laki-laki dungu, ya itulah yang siang hari mukul suami istrinya, malam harinya menggauli istrinya. Mana ada keindahan? Kok tega? Enggak, Anda yang sehat akalnya Anda. Gimana Anda bisa mukul istri Anda? Gimana ceritanya? Bagaimana? Ini tangan Anda mukul istri Anda. Kalau Anda menyaksikan acara ini, kok Anda berani mukul istri Anda kena mental ini. Sehingga kami selalu sampaikan, suami yang baik tidak akan mukul istrinya, biarpun istrinya layak dipukul. Kalau ternyata nggak bisa dididik dan sebagainya, ada tasrih bi'ihsan, lepas dengan cara baik, tanpa harus caci maki, tanpa harus mungkar aibnya, tanpa harus merendahkannya. Indah. Makanya berguru itu penting. Maka kekerasan dalam rumah tangga ini sebabnya, yaitu tadi. Salah bergaul atau mental. Istri marahnya kepada suami tidak kira-kira. Sampai suaminya diem, nggak ngapa-ngapain. Hanya urusan sepele marah. Urusan sepele. Istrinya naruh sandal rapi-rapi. Suaminya nurunkan sandal, marah. Urusan sandal aja marah. Bahkan kadang urusan seolah-olah baik, urusan kebaikan. Oh ya, saya paling enak dengan suami saya. Gak pernah tahajudan. Tahajud sunnah, Bu. Jangan sampai. Memang hendaknya suami tahajud, tapi urusan yang tidak wajib jangan jadikan problem dong. Anda boleh bersemangat untuk menjadikan rumah tangga Anda baik, tahajudan, duhaan. Tapi hal-hal yang tidak wajib tentunya tidak boleh Anda jadikan sebuah kewajiban. Tentunya himbauan iya. Cuman kadang-kadang marahnya kan seolah bentuknya syar'i ya. Tapi sebenarnya mental ya. Ingat? Jadi problem rumah tangga itu, makanya kalau kita ingin menyelesaikan problem rumah tangga, saya harus melakukan 3 hal tersebut. Gurumu siapa? Bergaulmu dengan siapa? Bergaul itu maksud sinetron yang ditonton itu bergaulan loh ya, itu tontonan itu bergaulan. Bergaulmu dengan siapa? Guru juga itu. Kemudian kamu sehat enggak mentalmu? Itu saja. Jadi kita bicara tentang menasihati gini. Kalau 3 permasalahan belum diberesin, tentu saja sampai rumah berantem. Bahkan bisa saja, siapa yang lapor ke Buya? Kamu yang lapor. Oh, tambah berantem di rumahnya. Padahal datang hanya pengen cari solusi. Kamu nyebut app saya ya. Kamu cerita apa aja ke Buya? Ayo. Karena apa? Mentalnya. Husnudzon kami, Anda tidak akan punya problem. Dalam Islam, imsak bima'ruf. Dalam rengkuhanmu, suami istri yang baik. Kalau ternyata sudah tidak ada kecocokan, tidak ada caci maki. Sehingga tidak ada broken home dalam Islam. Terpaksa harus cerai karena tidak ada kesesuaian, perceraian. Tapi tetap saling menghargai. Seorang suami mengajari anaknya agar bakti pada ibunya. Sayang, umikmu memang bukan istrinya ayah lagi. Tapi dia tetap umikmu, sayang. Biarpun problemnya sudah tidak karu-karuan, berantem terus dulu, berpisah dengan cara yang baik. Jangan ajari anak untuk bermusuhan dong. Seorang ayah yang kebetulan anaknya bersama sang ayah, tetap dibisikin, sayang, kamu sekarang dengan ayah. Oke? Tapi kamu harus berjanji, kalau sukses, yang bakal muliakan umikmu adalah kamu. Oke? Sayang? Ya. Seorang istri yang hebat pun juga demikian. Apalagi dengar berita tentang ayahnya yang tidak baik, negatif. Sayang, kamu dengar apa tentang ayahmu? Ayah begini. Ayahmu tetap ayahmu. Apapun yang kau dengar, ayahmu tetap ayahmu. Kalau memang ayahmu tidak baik, kau berjanji, saya akan membawa ayahmu kepada kebaikan. Hormati ayahmu, cintai ayahmu. Jadi diajari yang baik. Makanya tidak ada broken home dalam Islam. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Maka perlu Anda belajar, perlu kita belajar. Perceraian imsak bima'ruf, tasrih bi'ihsan. Dilepas dengan cara yang baik. Bahkan kalau melihat sesuatu, naudzubillah, misalnya, naudzubillah semoga tidak terjadi pada Anda. Seorang suami melihat istrinya, mohon maaf, melakukan hal yang tidak berzina, selingkuh dan sebagainya. Tidak perlu Anda ngobrol kemana-mana.
Kalau Anda memang tidak mampu untuk merawat yang mendidiknya, cukup Anda lepas dengan baik-baik. Kembalikan ke orang tuanya, selesai. Tanpa harus Anda sebarkan bahwasanya. Kalau Anda sebarkan dia, itu ibunya anak-anak Anda loh ya. Yang malu siapa? Anak Anda malu sepanjang masa. Dan juga Anda telah tidak bisa mendidik dia pada akhirnya. Maka memang ada pendidikan, ilmu. Ilmu menyelesaikan problem ada. Nah, seperti itu. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Ingat, sehingga bicara tentang kalau ada orang bicara KDRT itu, bau busuk yang ada di aliran sungai tidak akan bisa kita selesaikan kecuali di ujungnya sana kita bersihkan. Bangkainya di mata air sana kok. Di sini tetap solokan kita bersihkan, kita kuras lagi, keluar lagi. Permasalahannya intinya dari situ. Anda beri kasih 1000 nasihat kepada seorang, tapi pulang dia bergaul dengan orang yang salah, balik lagi. Atau dia mentalnya belum stabil, Anda nasihati malah musuhan dengan Anda kok. Maka kami himbau kepada yang punya masalah psikologi, tandanya adalah emosi Anda tidak terkontrol. Hal sepele tiba-tiba Anda jadi marah. Ya, ada benci tapi cinta itu psikologi. Psikologi, benci tapi cinta itu adalah masih psikologi. Maka Anda bisa datang pada psikolog ahlinya untuk bisa menyelesaikan psikologi yang memang kenal dunia Islam, sehingga dalam menyelesaikan problem psikologi Anda ada dengan cara yang Islami. Akan ditata mental Anda. Tentunya di sana adalah ada urusan hati, kedekatan hati kepada Allah. Itu ada bahasan dunia tasawuf. Ya, insyaallah kita sabar, kita tabah, kita melihat pasangan kita lahan pahala, sehingga kalaupun dia marah, bagi gua adalah pahala. Itu tentu pendidikan lain, pendidikan akhlak yang mulia. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.